Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Saktrio Ferdina dengan NPI 14123.085. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas menggunakan pendekatan metode Mundell. Studi kasus. PT ESRF adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi barang kemasan plastik seperti botol atau wadah. Perusahaan ini juga memiliki struktur biaya yang cukup lengkap, mencakup biaya tenaga kerja langsung, penyusutan, dan nilai buku modal hingga biaya perawatan dan administrasi. Berikut adalah data-data perusahaan yang meliputi deskripsi komponen biaya serta nilainya pada periode pertama dan periode kedua. Yang pertama adalah banyaknya output. Pada periode pertama adalah 1.200, pada periode kedua adalah 1.800. Yang kedua adalah jam tenaga kerja langsung. Pada periode pertama adalah 25.000, pada periode kedua adalah 42.000. Yang ketiga adalah ongkos tenaga kerja langsung. Pada periode pertama adalah 22.000, pada periode kedua adalah 28.000. Yang keempat adalah penyusutan modal. Periode pertama adalah 7.000 dan periode kedua adalah 9.000. Yang kelima adalah nilai buku modal. Periode pertama adalah 20.000, periode kedua adalah 35.000. Yang keenam adalah ongkos total langsung. Periode pertama adalah 32.000, periode kedua adalah 45.000. Yang ketujuh adalah ongkos total keseluruhan. Periode pertama adalah 45.000, periode kedua adalah 60.000. Yang kedelapan adalah energi yang digunakan. Periode pertama adalah 1.200, periode kedua adalah 1.600. Yang kesembilan adalah material yang digunakan. Pada periode pertama adalah 11.000, periode kedua adalah 16.000. Kemudian ada biaya perawatan. Periode pertama adalah 5.000, periode kedua adalah 7.000. Dan biaya administrasi, periode pertama adalah 4.000, dan periode kedua adalah 6.000. Rumusan masalah. Hitunglah indeks produktivitas untuk tenaga kerja, ongkos tenaga kerja langsung, penyusutan modal, nilai buku modal, ongkos total langsung, ongkos total keseluruhan, energi, material, perawatan, dan administrasi. Buatlah rekapitulasi hasil untuk perhitungan indeks produktivitasnya. Buatlah kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas atau IP-nya. Ini adalah data input dan output dengan simbol-simbol Mundell. Outputnya adalah banyaknya unit, inputnya adalah jam tenaga kerja langsung, ongkos tenaga kerja langsung, penyusutan atau depresiasi, nilai buku modal, ongkos total langsung, ongkos total keseluruhan, energi yang digunakan, material yang digunakan, biaya perawatan dan administrasi. Perhitungan indeks produktivitas. Rumus yang digunakan adalah AOMP dibagi RIMP, kemudian dibagi dengan AOBP dibagi RIIBP, dikalikan dengan 100. Di mana AOMP adalah output agregat untuk periode yang digunakan, AORP adalah output agregat untuk periode dasar, RIMP adalah input-input untuk periode yang diukur, RIBP adalah input-input untuk periode dasar. Maka didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan rumus tersebut untuk IP tenaga kerja adalah 89,29, IP ongkos tenaga kerja langsung adalah 117,99, IP penyusutan modal adalah 116,67, IP nilai buku modal adalah 85,71, IP ongkos total langsung adalah 106,67, IP ongkos total keseluruhan adalah 112,36, IP energi adalah 112,5, IP material adalah 103,11, IP perawatan adalah 107,14, dan IP administrasi adalah 100. Rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan nilai indeks produktivitas semua input pada periode pertama adalah 100%. Itu adalah nilai ketetapannya. Yang kedua adalah nilai indeks produktivitas semua input-input pada periode 2 dikurangi dengan hasil perhitungan indeks produktivitas. Yang ketiga adalah menghitung perubahan indeks produktivitas, yaitu nilai indeks produktivitas semua input-input pada periode 2 dikurangi dengan semua input-input pada periode 1. Kemudian analisis hasil dari perubahan indeks produktivitas tersebut. Hasil perhitungan indeks produktivitas. Perubahan nilai indeks produktivitas. IP tenaga kerja minus 10,71,
Untuk IP ongkos tenaga kerja yaitu plus 17,99, IP penyusutan modal plus 16,67, IP nilai buku modal minus 14,29, IP ongkos total langsung plus 6,67, IP ongkos total keseluruhan plus 12,36, IP energi plus 12,50, IP material plus 3,11, IP perawatan plus 7,14, IP administrasi 0 atau nilainya tidak berubah sama-sama 100. Kesimpulan dari perhitungan tersebut adalah untuk IP tenaga kerja mengalami penurunan IP sebesar 10,71%. Untuk IP ongkos tenaga kerja langsung mengalami kenaikan sebesar 17,99. IP penyusutan modal mengalami kenaikan IP sebesar 16,67%. IP nilai buku modal mengalami penurunan sebesar 14,29%. IP ongkos total langsung mengalami kenaikan IP sebesar 6,67%. IP ongkos total keseluruhan mengalami kenaikan dan sebesar 12,36%. IP energi mengalami kenaikan sebesar 12,5%. IP material mengalami kenaikan IP sebesar 3,11%. IP perawatan mengalami kenaikan IP sebesar 7,14%. Dan IP administrasi adalah tetap atau sama-sama 100. Tidak ada perubahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.